Halo, apa kabar semua? Selamat datang di DM Podcast. Saya Devita Maharani. Kali ini saya akan berbicara tentang 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Saya juga akan menjelaskan secara detail kronologi terjadinya kasus korupsi, tersangka koruptor, aliran dana, dan bentuk hukuman yang diberikan. Selain itu, di akhir video, saya juga akan menjelaskan bagaimana peranan Pancasila sebagai solusi dalam pencegahan atau meminimalisir tindakan kasus korupsi. Seperti apa penjelasannya? Silakan simak video ini sampai akhir ya. Kasus korupsi yang pertama yaitu kasus korupsi PT Asabri. Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan perhitungan sementara kerugian negara pada kasus korupsi PT Asabri Persero tembus 23,7 triliun. Perhitungan ulang kerugian negara masih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jumlah taksiran sementara kerugian negara di kasus korupsi Asabri ini melampaui kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya sebesar 16,81 triliun. Dilansir dari Antara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebers Simanjuntak, menjelaskan kronologi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh Asabri. Ia menyebutkan, pada tahun 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu Heru Hidayat, Beni Joko Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi. Mereka bersepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Joko Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi, sehingga menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri. Dengan transaksi itu sehingga seolah-olah saham-saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Padahal, transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman, serta merugikan investasi Asabri. Ini karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali oleh nomina Heru, Beni, Lukman, serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru, Beni. Seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Leonard menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun. Pada Senin lalu, Jaksa Penyidik Jaktimsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. 8 orang tersangka adalah inisial ARD, SW, HS, BE, IWS, LT, BT, dan HH, kata Leonard. 8 tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011, Maret 2016, kemudian Purnawirawan Maijen Adam Rahmat Damiri. Kemudian yang berikutnya yaitu mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2016 sampai Juli 2020, Purnawirawan Letjen Sony Wijaya. Lalu, ex-direktur keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai Juni 2014, Bakhtiar Effendi. Kemudian ada mantan direktur Asabri periode 2013 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019, Hari Setiono. Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai Januari 2017, Ilham W. Siregar, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi. Kemudian, Dirut PT Hansen International Tbk Beni Joko Saputro dan Komisaris PT Trade Alam Mineral Heru Hidayat. Baik Beni maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer,
yakni Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP serta subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian kata Leonard Eben Simanjuntak. Kasus yang kedua yaitu kasus korupsi Jiwasraya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK akhirnya menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang membelit Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi atau gagal bayar JS Saving Plan. Ketua BPK RI Agung Firman Saputra menuturkan penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan pengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negatif spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar, kata Agung di BPK RI Jakarta Rabu tanggal 8 bulan 1 tahun 2020. Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada tahun 2002. Saat itu BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia Manchester City pada 2014. Kemudian, pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita rugi pada saat itu, ungkap Agung. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun. Kemudian, pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif utility sebesar 27,2 triliun. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Pemeriksaan BPK. Adapun dalam kurun waktu 2010 sampai 2019, BPK telah 2 kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu tahun 2016 dan pemeriksaan investigasi pendahuluan tahun 2018. Dalam investasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014 sampai 2015. Temuan tersebut mengungkapkan Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan seperti Trio, Sugi, dan LCGP. Lagi-lagi, investasi tak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016 pula, Jiwasraya telah diwanti-wanti beresiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hansen International, ditambah Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. Jadi, ini sudah dideteksi pada 2016, tutur Agung. Pemeriksaan BPK tahun 2018 kemudian menindaklanjuti hasil temuan 2016. BPK akhirnya melakukan investigasi pendahuluan yang dimulai tahun 2018. Yang menggemparkan, hasil investigasi ini menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi faul dalam pengelola saving plan dan investasi. Potensi faul disebabkan oleh aktivitas jual beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan unrealized loss. Kemudian, pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan.
Pihak-pihak yang diajak berinvestasi saham oleh manajemen terkait dengan transaksi ini adalah grup yang sama, sehingga ada dugaan dana perusahaan dikeluarkan melalui grup tersebut, jelasnya. Parahnya, selain investasi pada saham gorengan, kepemilikan saham tertentu melebihi batas maksimal di atas 2,5%. Saham-saham gorengan yang kerap dibelinya antara lain saham Bank BJB, BJBR, Semen Batu Raja, SMBR, dan PT PP Properti Tbk. Saham-saham gorengan tersebut terindikasi merugikan negara sebesar 4 triliun. Jadi, pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar bisa memperoleh harga yang diinginkan. Untuk saat ini, indikasi kerugian negara atas saham tersebut sebesar 4 triliun, ungkap Agung. Tidak sampai di situ, Agung menyebut investasi langsung pada saham-saham yang tidak likuid dengan harga tak wajar juga disembunyikan pada beberapa produk reksadana. Pada posisi per 30 Juni 2018, Jiwasraya diketahui memiliki 28 produk reksadana dengan 20 reksadana diantaranya memiliki porsi di atas 20%. Sayang, Agung tidak menyebutkan nama 20 besar reksadana tersebut. Yang jelas, sebagian besar reksadana berkualitas rendah. Reksadana tersebut sebagian besar adalah reksadana berkualitas rendah yang tidak likuid. BPK menemukan indikasi kerugian negara sementara akibat penurunan nilai diperkirakan 6,4 triliun, ungkap Agung. Tahun 2019 lebih lanjut, BPK juga mendapatkan permintaan dari Komisi 11 DPR RI dengan surat nomor PW-19166-DPR RI /11-2019 tanggal 20 November 2019 untuk menentukan PDTT lanjutan atas permasalahan itu. Selain DPR, BPK juga diminta oleh Kejaksaan Agung untuk mengaudit kerugian negara. Permintaan itu dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019. Jadi jelas, penanganan kasus Sriwijaya bukan hanya masuk di ranah audit, tapi juga sudah masuk di ranah penegakan hukum, tuturnya. Kasus masih berlanjut. BPK saat ini tengah melakukan dua pekerjaan, yaitu melakukan investasi untuk memenuhi permintaan DPR dan menindaklanjuti hasil investasi pendahuluan, sekaligus menghitung kerugian negara atas permintaan Kejagung. BPK dan Kejagung berjanji, dalam kurun waktu 2 bulan, pihaknya akan mengungkap pelaku yang terlibat, institusi yang terlibat, dan angka pasti kerugian negara. Ini skala kasus yang besar, memiliki resiko sistemik dan gigantik. Beri kami waktu. Dalam waktu 2 bulan, kami bisa segera memberitahu teman-teman siapa pelakunya dan berapa kerugian negaranya, tutur Agung. Di akhir kasus, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta telah menjatuhkan vonis kepada 6 terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. 4 terdakwa yaitu mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya AJS Hendrisman Rahim, kemudian mantan Direktur Keuangan AJS Hari Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syah Mirwan, dan Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto telah dijatuhi vonis terlebih dahulu pada 12 Oktober 2020. Sedangkan 2 terdakwa lainnya, yaitu Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral, Heru Hidayat, dan Direktur Utama PT Hansen International Tbk, Beni Joko Saputro, baru dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Senin 26 bulan 10 tahun 2020. Keenamnya mendapatkan vonis yang sama, yaitu kurungan penjara seumur hidup. Hukuman yang diterima para terdakwa pun bervariasi. Ada yang lebih berat, ada yang sama seperti tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Agung sebelumnya. Kasus yang selanjutnya yaitu kasus korupsi Bank Senturi. Jaksa Penuntut Umum KPK menilai Bank Senturi ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemik agar mendapatkan biaya penyelamatan senilai total 6,76 triliun dari lembaga penjamin simpanan. Jaksa Antonius Budi Satria menyampaikan hal itu dalam sidang pembacaan dakwaan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang 4 pengelolaan moneter dan devisa dan kantor perwakilan KPW Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari Kamis. Antonius menjelaskan proses penetapan tersebut dimulai pada rapat 16 November 2008 di kantor BI yang dihadiri oleh Menteri Keuangan atau Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Budiono, Deputi Gubernur Senior Miranda Suarai Gautam, Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Perbankan atau Stabilitas Sistem Keuangan Mulyaman Hadad. Selain itu, hadir pula Siti Salimah Fajriyah selaku Deputi Gubernur Bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah, perwakilan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapemdam LK Fuad Rahmani dan Nur Rahmat. Kepala Divisi Penjaminan
LPS Poltak L. Tobing, Kepala LPS Firdaus Jailani, dan Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank LPS Suharno Eliani. Menurut jaksa, saat itu Firdaus dan Suharno menyampaikan bahwa biaya penyelamatan Bank Senturi lebih besar, yaitu 15,363 triliun dibanding tidak menyelamatkan, yaitu 195,354 miliar. Pada saat itu, Budiono mengatakan bahwa Firdaus Jailani hanya menghitung berdasarkan sisi mikronya saja, kata Antonius. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang 4 pengelolaan moneter dan devisa, dan kantor perwakilan Budi Mulya. Kemudian, pada rapat selanjutnya pada 20 November 2008, di ruang rapat Dewan Gubernur BI menghasilkan arahan dari Dewan Gubernur BI kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, bahwa DGBI tidak menginginkan Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan pengelolaannya kepada LPS untuk ditutup, melainkan ingin agar Bank Senturi tetap beroperasi dan tidak menjadi bank gagal. Karena itu diperlukan kajian dari DPNP kepada LPS maupun kepada KKSK yang mendukung Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga Bank Senturi tidak ditutup dan tetap beroperasi serta tidak menjadi bank gagal, ungkap jaksa. Pada rapat DGI 20 November 2008, diketahui bahwa rasio kecukupan modal Bank Senturi menjadi negatif 3,53% dan masih punya kewajiban jatuh tempo senilai total 859 miliar atau lebih besar dari nilai fasilitas pendanaan jangka pendek yang sudah diluncurkan BI senilai 689 miliar. Siti Halimah menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian pengawasan BI, Bank Senturi tidak tergolong sistemik secara individual. Bank, tapi bila ditinjau dari sisi makro, maka Bank Senturi tergolong sistemik. Halim Alamsyah juga menjelaskan bahwa permasalahan Bank Senturi tidak berdampak sistemik karena peran Bank Senturi dalam sektor real tergolong kecil. Pemberian kredit juga tidak terlalu signifikan dan peran Bank Senturi dapat digantikan oleh bank lain, jelas jaksa. Namun, karena timbul kekhawatiran, KSSK tidak akan menyetujui usulan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Maka Budi Mulya, dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya menyatakan tidak setuju dengan lampiran data yang disampaikan Halim Alamsyah dan meminta agar data milik Halim tidak dilampirkan. Permintaan Budi Mulya itu didukung Miranda Gautam karena hanya ada satu kriteria yang memiliki keterkaitan dampak sistemik pada Bank Senturi. Miranda pun meminta agar lampiran data Halim tidak dimasukkan karena nanti malah akan ramai. Selanjutnya, Budiono menanyakan persetujuan masing-masing anggota Dewan Gubernur BI terkait Senturi, dan seluruh anggota DGBI menyatakan setuju bahwa Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik, ungkap jaksa. Siti Halimah pun memperbaiki ringkasan eksekutif mengenai Bank Senturi dan membuat beberapa perubahan yang esensial. Pertama, Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jangka waktu pengawasan khusus, yaitu 6 bulan, namun kondisi bank menurun. Kemudian, rekomendasi, yakni 1, karena bank dinilai memiliki risiko sistemik, maka dimintakan persetujuan KSSK. Yang kedua, mengusulkan agar roda Tantular dicekal. Yang ketiga, mengirim surat kepada Monetary Authority of Singapore dan Financial Service Authority sebagai pemberitahuan. Kedua, kondisi giro wajib minimum rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008 yang terkini. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Senturi setelah menyelesaikan perhitungan adalah 6,56 triliun. Selanjutnya, dalam lampiran tentang analis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pandede juga mengubah kalimat untuk mencapai CAR 8% dibutuhkan tambahan modal sebesar 1,77 triliun diubah menjadi tambahan modal sebesar 632 miliar dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan. Pada November 2008, pada sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, kembali dilaksanakan rapat pra-KSSK yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, seperti Sri Mulyani, Raden Pandede, Dewan Gubernur BI, termasuk Budi Mulya. Dalam rapat itu, Ketua LPS Rujito, Fuad Rahmani, Anggito Abimanyu, Agus Martowardoyo menyatakan bahwa dalam keadaan normal, seharusnya Bank Senturi tidak terkategori sebagai bank berdampak sistemik. Namun, dalam rapat yang dilanjutkan hingga 21 November 2008, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, yang dihadiri oleh Sri Mulyani, Budiono, Raden Pardede, serta konsultan hukum Aris Surjowijojo diputuskan Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Selanjutnya, diputuskan untuk menghentikan seluruh pengurus Bank Senturi, baik komisaris dan direksi, yang mengangkat direksi baru yaitu Mariono sebagai Direktur Utama dan Ahmad Fajar sebagai Direktur dari Bank Mandiri melalui rapat Dewan Komisioner pada hari yang sama. Penyetoran modal sementara untuk Bank Senturi yang pertama diluncurkan pada 24 November 2008 sebesar 1 triliun. Pada 25 November, 588,314 miliar. 26 November sebesar 475 miliar, 27 November sebesar 100 miliar, pada 28 November sebesar 250 miliar, dan 1 Desember sebanyak 362,826 miliar, sehingga total adalah 2,776 triliun. Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai 4,997 triliun. Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2009 sebesar 850 miliar dalam bentuk surat utang negara, 24 Februari 2009 sebesar 185 miliar dalam bentuk SUN, dan terakhir 150 miliar melalui real time gross settlement. Hingga terakhir pada 26 Juli 2009 diluncurkan 630,221 miliar. Total penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah 676 triliun. Perbuatan tersebut memperkaya Budi Mulya sebesar 1 miliar. Pemegang saham PT Bank Senturi, yaitu Hetsram Talat Muhammad Beser Alwarak dan Rafat Ali bin Rizki, sebesar 3,115 triliun, Robert Tantular sebesar 2,753 triliun, dan Bank Senturi sebesar 1,581 triliun. Serta merugikan keuangan negara dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar 689,39 miliar dan 6,76 triliun karena menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan subsidiar dari pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun, denda paling banyak yaitu 1 miliar. Kasus korupsi yang selanjutnya yaitu kasus korupsi Bansos COVID-19. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain itu, Juliari KPK juga menetapkan Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Adrian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjukkan Markus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Matius. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Markus Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, yang diantaranya Adrian IM dan Hari Sidabuke, dan juga PT RPI yang diduga milik Markus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos,
Sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar sebagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian, pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai 8 Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Jakarta pada Senin 23 bulan 8 tahun 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.490.450.000 atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Hal memberatkan Juliari menurut hakim, perbuatannya tidak dikualifikasi tidak kesatria. Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, kemudian berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam yaitu wabah COVID-19. Sementara yang meringankan, Juliari belum pernah dijatuhi pidana. Ia juga cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Hakim juga menilai Juliari telah divonis oleh masyarakat, telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah, belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama persidangan kurang lebih 4 bulan, Juliari hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang mengakibatkan persidangan tidak lancar. Juliari dan kuasa hukumnya, Magdir Ismail pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis tersebut. Kami sudah sempat berdiskusi sedikit tentang terdakwa. Untuk menentukan sikap kami akan coba mengambil sikap terlebih dahulu untuk pikir-pikir yang mulia, ujar Magdir Ismail. Vonis ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa KPK sebelumnya. Juliari dituntut 11 tahun dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan oleh jaksa KPK. Jaksa menilai Juliari terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar. Selain itu, Juliari juga dituntut pidana pengganti sebesar 14,5 miliar dan hak politiknya dicabut selama 4 tahun. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut mantan Mensos ini memerintahkan 2 anak buahnya, yaitu Matius Joko dan Adi Wahyono, untuk meminta fee 10.000 tiap paket bansos COVID-19 dari perusahaan penyedia. Kasus korupsi yang terakhir yaitu kasus korupsi Kota Waringin Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kota Waringin Timur Kotim, Sofian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Izin itu dipersiapkan untuk 3 perusahaan berbeda. Atas penerbitan IUP itu, KPK menduga Supian yang juga kader PDIP tersebut telah merugikan negara hingga 5,8 triliun dan 711.000 US dollar, setara dengan 9,9 miliar dengan asumsi kurs 14.000. Kerugian negara itu mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi EKTP sebesar 2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar 4,58 triliun. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK, seperti KTP elektronik dan BLBI, kata Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif di Gedung KPK Jakarta Jumat.
Besaran dugaan kerugian negara dalam kasus yang menerpa Sufyan ini hanya dikalahkan oleh kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada kasus Senturi, ditenggarai negara mengalami kerugian sebesar 7,4 triliun. Terlepas dari jumlah kerugian negara, Sufyan kembali menambah panjang kepala daerah yang menjadi pesakitan di KPK. Padahal, dia tengah menjalani periode keduanya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Kota Waringin Timur. Periode pertamanya yakni 2010 sampai 2015. Berdasarkan informasi yang diperoleh cnnindonesia.com dari sejumlah sumber, pada periode pertama, setelah dilantik, Sufyan langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang juga menjadi bagian dari tim suksesnya sebagai direktur dan direktur utama PT Fajar Mentaya Abadi. Kolega Sufyan itu masing-masing mendapat jatah saham perusahaan sebesar 5%. Perusahaan yang diduduki koleganya itu kemudian diberikan IUP seluas 1.671 hektar. Hal itu tertuang dalam FK IUP yang diterbitkan Sufyan pada Maret 2011. Izin itu keluar dari Sufyan meski dirinya mengetahui bahwa PT Fajar Mentaya Abadi belum memiliki sejumlah dokumen perizinan. Di antaranya, izin lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan. Alhasil pada November 2011, PT Fajar Mentaya Abadi dapat melakukan kegiatan operasi produksi bauksit dan melakukan ekspor ke Cina. Pada November 2011, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Terasnarang, melayangkan surat kepada Sufyan agar menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan oleh PT Fajar Mentaya Abadi. Surat itu tidak diindahkan dan PT Fajar Mentaya Abadi tetap melakukan kegiatan pertambangan hingga 2014. Selain itu, Sufyan juga diketahui memenuhi permohonan PT Billing Indonesia dengan menerbitkan SK IUP eksplorasi pada Desember 2010. SKIUP itu diberikan tanpa melalui proses lelang wilayah izin usaha pertambangan. PT Billing Indonesia juga diketahui tidak memiliki kuasa pertambangan. Pada April 2011, Sufyan juga menerbitkan SKIUP eksplorasi kepada PT Aries Iron Mining. Penerbitan IUP ini pun tanpa melalui proses lelang WIUP. Padahal, seperti halnya PT Billing Indonesia, PT Aries Iron Mining tidak memiliki kuasa pertambangan. Alhasil, PT Aries Iron Mining melakukan eksplorasi yang merusak lingkungan. Tak berhenti di situ. Pada Februari 2013, Sufyan Hadi menerbitkan SK IUP tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi kepada PT Billing Indonesia. Penerbitan SK-IUP itu tanpa kelengkapan dokumen AMDAL dari PT Billing Indonesia. Pada April 2013, Sufyan turut menerbitkan keputusan izin tentang izin lingkungan kegiatan usaha pertambangan biji bauksit dan keputusan tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan pertambangan biji bauksit oleh PT Billing Indonesia. Berdasarkan izin tersebut, PT Billing Indonesia melakukan ekspor bauksit. KPK pun membongkar permasalahan tersebut. KPK menetapkan Sufyan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi atas perizinan proyek tambang yang dikeluarkan. Atas izin-izin yang dikeluarkan untuk 3 perusahaan berbeda itu, KPK juga menduga telah terjadi kerugian negara mencapai 5,8 triliun dan 711.000 US dollar. Atas perbuatannya itu, Sufyan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, itulah tadi 5 contoh kasus korupsi terbesar dalam kurun waktu 10 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peranan Pancasila sebagai solusi dalam pencegahan atau meminimalisir tindakan kasus korupsi. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber hukum untuk memberantas korupsi dan menjunjung hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara yang telah merdeka, dan saat ini perlu adanya suatu sistem hukum yang dapat memberikan kepastian eksistensinya sebagai negara yang merdeka. Bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia telah memiliki sumber hukum yang mumpuni berupa Pancasila, yang sejak awal kemerdekaan hingga detik ini menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang menjadi hal pokok dalam mengisi kemerdekaan tersebut yaitu meningkatkan kemajuan negara dalam segala bidang mengenai kesejahteraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Salah satu untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia, yaitu dengan memberantas korupsi yang merupakan suatu masalah yang sangat masif di Indonesia. Dampak-dampak korupsi yang menyentuh segala aspek
bahkan mengurangi implementasi dari sumber hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi manusia seluruh masyarakat, khususnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Perlu sistem hukum yang dapat mengakomodasi suatu tindak pidana yang telah dianggap kejahatan luar biasa oleh pemerintah saat ini. Kebijakan berupa undang-undang yang tentang tindak pidana korupsi yang saat ini telah menyatakan adanya hukuman mati untuk para koruptor pun senyatanya tidak membuat para pelaku korupsi takut melakukan korupsi. Keadaan ini dapat ditelaah bahwa adanya hukuman mati bagi para koruptor sesungguhnya juga merupakan pengurangan hak asasi manusia dalam bidang hak hidup. Hal ini dikarenakan acuan negara Indonesia dalam perbuatan kebijakan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Dari hal ini, perlu suatu kaidah yang progresif seperti yang dinyatakan oleh Karl von Savigny bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karena itulah, Indonesia perlu membangun sistem hukum yang mengedepankan dasar moral yang berasal dari budaya bangsa Indonesia. Moral dasar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan dedikasi pengabdian bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia memberikan konsekuensi logis berupa segala bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia berdasarkan Pancasila. Hukum positif yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dari nilai-nilai Pancasila. Perlu diingat bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dibentuk dan diambil dari kebudayaan dan kebiasaan murni bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, yang kemudian diturunkan pada peraturan-peraturan perundangan lainnya yang ada di bawahnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai tolak ukur segala tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan dan masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan kehidupan sehari-hari. Cita hukum Pancasila dalam membangun sistem hukum mempunyai 3 nilai sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar, terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasikan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu nilai praktis. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai kenyataan, nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum. Selanjutnya, dengan dasar nilai-nilai Pancasila, sistem hukum nasional Indonesia sudah seharusnya dibangun dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga, dalam setiap pembentukan hukum, harus ada jaminan bagi kebebasan dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan dan melandaskan pada salah satu agama tertentu dan menganti kritik agama yang lain. Diperlukan adanya toleransi dalam kehidupan beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, karena hak-hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri manusia sejak lahir, sehingga diperlukan jaminan terhadap perlindungan HAM. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, artinya bahwa setiap pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan dan integritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan perpecahan, disintegrasi, dan memecah belah bangsa dan negara. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam pemusyawaratan perwakilan. Berarti bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang melibatkan semua unsur yang ada di negara, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat. Hal ini seperti asas dalam demokrasi, yaitu adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan politik. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, bahwa setiap pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang melandaskan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kemudian diimplementasikan dalam norma-norma hukum.
Pembangunan sistem hukum melalui Pancasila sebagai dasar falsafah dalam pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perwujudan hak asasi manusia bagi masyarakat korban korupsi serta hak asasi manusia bagi pelaku korupsi dalam menjalankan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan bangunan sistem hukum untuk memberantas korupsi dengan tetap melihat nilai-nilai hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia. Nah, yang terakhir, dari seluruh pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dapat memberikan bangunan setiap hukum, bangunan sistem hukum yang bebas dari korupsi serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Cara Pancasila sebagai sumber hukum membentuk sistem hukum, yaitu dengan berdasarkan seluruh kebijakan nasional berdasarkan moral dan karakteristik asli bangsa Indonesia, sehingga korupsi dapat dicegah bukan karena adanya hukuman mati dalam undang-undang, namun korupsi dapat dicegah oleh karena bangunan moral dan bentukan moral yang ada dalam Pancasila. Disinilah letak Pancasila dalam memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai kasus korupsi dan peranan Pancasila sebagai solusi dalam pencegahan atau meminimalisir tindakan kasus korupsi. Terima kasih telah mendengarkan DM Podcast. Sampai jumpa.